Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bagi KPM PKH BPNT yang menanti BLT MRP Rp600.000 wajib tahu informasi ini. Sebenarnya jadi cair atau tidak? Kalau cair kira-kira kapan? Ingat, tidak semua bantuan atau BLT yang nominalnya Rp600.000 adalah BLT MRP. Kemudian informasi berikutnya, bantuan non-reguler ini cair hanya sampai tahap 9 saja. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, tersisa 1 hari ini saja. Besok sudah memasuki Hari Raya Idul Adha. Di berbagai daerah tentunya sudah mulai banyak persiapan dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Semoga para keluarga penerima manfaat, para keluarga prasejahtera ini mendapatkan bagian daging kurban di wilayahnya ya. Semoga dengan adanya daging kurban tersebut bisa menambah nilai gizi makanan sehari-hari yang dikonsumsi di beberapa hari ke depan tentunya ya sahabat itu. Nah, tidak mengenyampingkan terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Pentingnya informasi bantuan sosial ini juga masih terus kita sampaikan ya sahabat itu. Tidak terkecuali terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Tentunya saat ini banyak sekali KPM BPNT murni ataupun KPM BPNT plus PKH yang menanti BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Tentu bagi para KPM tersebut banyak sekali pertanyaan yang ada di benaknya. Ada yang bertanya sebenarnya jadi cair atau tidak. Kemudian ada juga yang bertanya kalau misalkan jadi cair kira-kira kapan waktunya. Jangan-jangan BLT MRP ini adalah BLT bohongan saja dari pemerintah, akal-akalan saja, sehingga untuk menarik perhatian ketika waktu pilihan presiden, nah setelah itu hilang, tidak ada bekasnya. Jadi KPM hanya dibohongin saja. Nah, banyak juga yang memiliki persepsi seperti itu ya sahabat itu. Nah, melalui video ini kita bisa menyampaikan ataupun memberikan informasi kepada para keluarga penerima manfaat terkait dengan kondisi terkini BLT mitigasi resiko pangan. Semoga informasi ini bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan oleh para keluarga penerima manfaat ya sahabat itu. Nah, yang jelas BLT mitigasi resiko pangan ini masih belum ada kepastian kapan akan dicairkan, dan juga masih belum ada kejelasan apakah bakalan dicairkan atau justru ditiadakan ya sahabat itu. Mengingat BLT MRP adalah BLT lanjutan dari BLT El Nino yang telah disalurkan oleh pemerintah di tahun 2023. BLT mitigasi risiko pangan dijanjikan oleh kementerian terkait untuk bisa disalurkan di periode 3 bulan di awal tahun 2024, Januari hingga Maret tahun 2024. Hingga bulan Maret selesai, BLT MRP tak kunjung cair. Kemudian ada informasi lanjutan dari kementerian terkait yang mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan untuk alokasi April, Mei, Juni. Sempat disampaikan proses pencairannya akan dilangsungkan di semester pertama tahun 2024. Namun, informasi terakhir yang kita terima, pemerintah saat ini sedang mengkaji
terkait dengan mempertimbangkan postur APBN di tahun 2024 ini. Ada juga yang menyampaikan BLT mitigasi risiko pangan anggarannya tidak masuk di anggaran bansos di tahun 2024 ini, sehingga tidak mungkin apabila dicairkan di tahun 2024. Namun kalau melihat kembali esensi dari BLT mitigasi risiko pangan yang bukan termasuk bantuan reguler, artinya bantuan non reguler, bantuan dadakan ya sahabat itu. Jadi anggarannya itu bisa menyesuaikan meskipun tidak masuk di penentuan anggaran di awal tahun. Jadi BLT mitigasi risiko pangan meskipun tidak tercantum di anggaran tahun 2024, namun BLT MRP itu adalah BLT kondisional. Jadi mengabdi kondisi yang ada di Indonesia. Apabila dibutuhkan, maka BLT tersebut bisa dicairkan. Nah, anggarannya itu bisa disesuaikan ya seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Menko Perekonomian itu menyampaikan anggarannya ada sekitar 11,25 triliun di Kementerian Keuangan ya seperti itu. Nah, jadi bisa jelas ya terkait dengan anggaran terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan tersebut. Nah, kemudian informasi terakhir juga yang kita terima dari Bapak Menko Perekonomian menyampaikan para KPM ditunggu saja ya terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan tersebut. Jadi hingga saat ini masih belum ada informasi kejelasan apakah segera dicairkan, apakah memang benar-benar jadi dicairkan atau justru ditiadakan, karena mengingat fenomena terkait dengan kerawanan pangan ini juga sudah membaik ya seperti itu setelah pasca adanya El Nino di beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk harga pangan pun saat ini sudah terbantu dengan adanya bantuan pangan beras 10 kg dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saat ini untuk BLT mitigasi risiko pangan menurut hemat saya pribadi ya ini tidak penting-penting amat untuk segera dicairkan kalau mengingat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini ya sahabat itu. Oleh sebab itu kemungkinan besar prediksi dari kami untuk BLT mitigasi risiko pangan ini sangat tidak mungkin apabila dicairkan di dalam waktu dekat ini ya sahabat itu. Jadi buat para keluarga penerima manfaat khususnya KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH yang di beberapa hari ini menanti BLT mitigasi risiko pangan, ya wajib tahu informasi ini. Informasinya dalam waktu dekat untuk BLT mitigasi risiko pangan masih belum ada kejelasan untuk dicairkan. Jadi buat para KPM yang menanti-nanti pencairannya, mencari-cari informasi di berbagai macam grup media sosial, di media YouTube, kalau ada kata-kata BLT Rp600.000, jangan langsung disimpulkan itu BLT mitigasi risiko pangan. Perlu diingat oleh sahabat YouTube semua, bantuan atau BLT yang nominalnya Rp600.000 itu tidak hanya BLT mitigasi risiko pangan. Namun jenis bansos lainnya juga ada yang nominalnya Rp600.000. Sebagai contoh, BLT Dana Desa atau BLT DD itu mencairannya mekanismenya diserahkan di masing-masing desa. Apabila ada desa yang mekanisme pencairannya dilakukan per 2 bulan sekali, yang mana pada bulan ini dicairkan untuk Mei Juni, maka KPM-nya mendapat dengan nominal Rp600.000. Karena untuk per bulan BLT Dana Desa nominalnya adalah Rp300.000. Jadi buat para KPM ini jangan mudah menyimpulkan informasi yang beredar berdasarkan judul ataupun thumbnail ya seperti itu, ataupun melihat isi videonya tapi dikit-dikit skip-skip dan sebagainya ya seperti itu. Jadi para KPM harus cerdas, harus pintar, harus cermat dalam menyimak setiap informasi yang ada. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan non-reguler ini cair sampai tahap 9 saja. Bantuan non-reguler yang dimaksud adalah bantuan pangan beras 10 kg. Kenapa disebut bantuan non-reguler? Karena tidak rutin dicairkan setiap tahun. Jadi dicairkan hanya dalam kondisi tertentu ya. Seperti itu sama seperti BLT mitigasi risiko pangan atau BLT El Nino atau BLT minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, untuk bantuan pangan beras 10 kg di tahun 2024 ini ternyata hanya cair sampai tahap 9 saja. Tahap 1 sampai tahap 6 dicairkan mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni,
Dan untuk tahap yang ke-6 saat ini di berbagai daerah mulai dicairkan ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk tahap ke-7 nanti dicairkan di bulan Agustus. Kemudian untuk tahap ke-8 dicairkan di bulan Oktober. Dan tahap yang ke-9 dicairkan di bulan Desember. Jadi setelah bulan Juni nanti selesai dicairkan untuk tahap yang ke-6-nya, maka nanti dicairkan untuk 2 bulan sekali dengan nominal bantuan yang sama yaitu 10 kg. Jadi 2 bulan sekali dengan nominal bantuan yang sama 10 kg. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Dan para penerimanya adalah 22 juta KPM yang berasal dari data miskin ekstrim. Oleh sebab itu buat para KPM PKH maupun BPNT ya tidak perlu berharap banyak untuk bisa dapat bantuan pangan beras 10 kg tersebut ya sahabat YouTube. Karena memang sasarannya adalah KPM yang tercatat di data miskin ekstrim. Sedangkan penerima PKH BPNT tidak semuanya masuk ke dalam data miskin ekstrim. Jadi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam data miskin ekstrim. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.